tidak adil seperti itu. Karena kalau saya di PJS kan lama ditangani. Kalau menurut saya itu sesuatu nggak boleh dilakukan sih, karena kan Dokter sebaiknya mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien. Pasien ini merupakan hak pribadi pasien, di mana pasien memiliki hak untuk menolak ataupun menerima tindakan medis yang akan dilakukan pada dirinya. Dokter tersebut harus menghormati keputusan pasien. Jadi saya lebih akan menghargai keputusan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Izani Siregar dari kelompok 1 Bioetik dan dari kelas C. Di sini saya akan melaksanakan wawancara bersama salah satu mahasiswa FK UMSU. Boleh perkenalkan diri dulu, Dek? Izin ya Kak, perkenalkan nama saya Riwita Arabella Berginting. Saya dari kelas A, terus saya angkatan 24. Oke, Kakak izin bertanya ya. Mm-mm. Bagaimana dokter dapat menangani situasi di mana pasien menolak tindakan medis yang bermanfaat bagi dokter? Izin menjawab ya Kak. Nah sebelumnya dokter itu harus melakukan 3 tahap. Yang pertama itu ada komunikasi efektif, yang kedua itu dia harus menghormati hak otonomi pasien, dan yang ketiga dia harus mendokumentasi. Jadi yang pertama kan dia komunikasi efektif. Nah di sini komunikasi efektif itu dokter harus menjelaskan mengenai tindakan mengenai manfaat dan tindakan dari yang akan ia lakukan kepada pasien. Nah lanjut ada otonomi dari pasien. Nah, sebelumnya otonomi pasien ini merupakan hak pribadi pasien, di mana meliputi persetujuan atau penolakan terhadap tindakan yang akan diberikan kepada pasien itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dokumentasi. Tapi sebaiknya sebelum memberikan dokumentasi ini, dokter harus terlebih dahulu membujuk pasien supaya mau diberi tindakan yang akan ia lakukan kepada yang akan dokter lakukan kepada dirinya. Nah, kalaupun misalnya seandainya pasien tadi nggak mau juga, nah sebagai dokter kita harus memberikan dokumentasi dengan cara memberikan surat pernyataan. Nah, di sini surat pernyataan ini tuh mengenai penolakan yang dilakukan pasien terhadap tindakan yang dari si dokternya, Kak. Nah, kalaupun misalnya pasien itu pun tetap, kan tadi saya bilang nggak mau juga, setelah dibujuk pun dia nggak mau juga lah. Terus kita memberikan surat pernyataan kan. Nah di situ selain kita memberikan surat pernyataan juga, nah dia tuh harus juga memberikan tanda tangan dan berupa di atas materai supaya itu tidak akan menjadi timbal balik untuk dokter itu sendiri, Kak. Terima kasih. Apa jawaban yang bagus? Baik, mungkin sekian itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Farisma Salihu. Di sini saya akan bertanya mengenai tanggapan dari adik ini. Boleh perkenalkan dulu namanya, Cek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Mira Ibrahim. Saya dari angkatan 2024. Baik, jadi kakak punya pertanyaan nih. Nah, jadi kalau misalnya Naya nih lagi kondisi darurat, misalnya memberikan terapi ke pasien, keluarga pasien, tapi keluarga pasiennya itu menolak. Kalau tanggapan dari Naya gimana nih? Jadi saya lebih akan menghargai keputusan pasien, tapi saya akan juga memberikan semacam saran dan pendapat untuk pasien. Tapi selebihnya ya menghargai keputusan pasien. Baik, makasih ya Naya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rizka Naliza Azhara dari kelas C, kelompok 1 Bioetik. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen, di mana saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya dengan siapa, Dek? Dengan Ade Putri Mentari. Baik, Adek. Di sini kakak ingin melakukan sosial eksperimen. Kakak ingin meminta sedikit pendapat Ade. Apakah Ade ingin menjawabnya? Jadi kakak ingin bertanya pendapat Ade. Gimana sih pendapat Ade? Apa yang harus dilakukan dokter kalau misalnya seorang pasien datang meminta pengobatan yang justru itu membahayakan kesehatannya sendiri? Menurut saya, Kak, kalau pasien meminta pengobatan yang justru membahayakan keselamatannya atau kesehatannya, dokter sebaiknya mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien. Dalam prinsip non-malfeasance, tugas utama dokter itu menghindari tindakan yang beresiko, dan sebaiknya dokter menolak dengan baik dan memberikan alasannya dengan jujur, serta memberikan alternatif yang lain dan solusi yang aman serta dapat dipercaya oleh pasiennya. Terima kasih, Kak. Oke, bagus sekali pendapat Ade. Terima kasih, Ade. Jadi cukup sekian sosial eksperimen yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faikal Farizi, NPM 23080601885. Kali ini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Rido. Baik Pak, mungkin apa yang harus dilakukan dokter jika pasien meminta pengobatan yang justru bisa membahayakan kesehatan? Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya itu sama nggak boleh dilakukan, Boy. Karena kan kita kan sebagai dokter ini kita harus bertanggung jawab atas nyawa seseorang. Jadi kalau misalkan dia sendiri yang meminta hal seperti itu, selesai dan kita lakukan. Karena kan sebagai dokter kita bertanggung jawab atas suatu nyawa. Oke, mungkin itulah tanggapan dari Bapak Ridho. Mohon maaf jika ada kurang dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Amalia dari kelas C dari kelompok 1 bioetik. Di sini saya ingin menanyakan salah satu soal mengenai tugas bioetik saya kepada salah satu mahasiswi FK UMSU. Di samping saya sudah ada seorang mahasiswa FK UMSU. Kalau boleh tahu, Dek, boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Salwa Hidayatullah Aisy Chaniagua, kelas A. Baik, Dek, sebelumnya di sini saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Apakah bersedia? Baik, Dek, saya ingin bertanya, menurut Adek, bagaimana apabila misal sebagai dokter ada pasien itu yang menolak pengobatan, tapi pengobatan itu sangat penting. Apabila Adek menjadi dokter, apa pendapatnya? Kalau menurut saya, dokter tersebut harus menghormati keputusan pasien. Kemudian, kalau misalnya pasien tersebut kompeten dan juga pasien tersebut menerima konsekuensinya. Kemudian, kalau misalnya dokter tersebut tuh wajib memberikan edukasi kembali dan memastikan bahwa pasien tersebut memahami konsekuensinya dan juga mendokumentasi semua proses komunikasi tersebut. Baik, mungkin terima kasih banyak ya atas jawabannya sangat bagus sekali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin sebelumnya memperkenalkan diri, saya Rahmatia Zahra Siregar dengan NPM 2 308261186. Di sini saya akan mewawancarai Kak Nurul Iza dari angkatan 21. Jadi Kak, di sini aku menanyakan bagaimana pendapat Kakak kalau misalnya ada seorang pasien datang ke klinik dokter, kemudian dokter menjelaskan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Tapi dari inform concern, pasien itu menolak
tindakan pengobatan yang akan diberikan kepadanya. Tapi dokter itu tetap bersikukuh ingin memberikan pengobatan kepada pasien ini karena menurutnya dengan pengobatan itu tentunya akan mendapatkan prognosis yang lebih baik. Jadi menurut saya dokter tersebut sudah melanggar prinsip etik, yaitu prinsip otonomi, yang mana prinsip otonomi ini sendiri yang merupakan pasien memiliki hak untuk menolak ataupun menerima tindakan medis yang akan dilakukan pada dirinya. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin sekian dari wawancara saya dan juga Kak Nurul. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanska Maskarina dengan NPM 2308-26018 dari angkatan 2023 dari kelas C. Baiklah, di sini saya bersama seorang mahasiswa kedokteran dengan Kak siapa? Nama saya Ida Arianti dengan NPM 2308-26017 angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan tentang mengenai pendapat seorang mahasiswa kedokteran terhadap nilai bioetik. Bagaimana menurut Anda jika seorang dokter memberikan pelayanan kepada seorang pasien prioritas terlebih dahulu dibandingkan pasien umum yang terlebih dahulu datang namun tidak dalam kondisi darurat? Apakah menurut Anda itu adil atau tidak? Menurut saya itu suatu keadaan yang tidak adil karena dalam kondisi yang tidak darurat seharusnya pelayanan yang diberikan itu harus setara dan dia itu harus memandang status medis bukan status dari dia HIV atau bukan atau dia itu status sosial, ekonomi ataupun status jabatannya. Jadi terutama dalam bioetik itu prinsip keadilan itu suatu prinsip yang utama. Jadi dalam pelayanan kesehatan itu kita tuh harus memberikan pelayanan yang adil, tidak mandang bulu baik status sosial, finansial maupun status yang lainnya, dan kita harus mementingkan status medisnya yang harus kita pertama kali kita kerjakan. Baiklah, itu pendapat dari seorang mahasiswa kedokteran UNSU. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih ada kesibuan NTM 2308-26019 angkatan 2023 kelas C. Jadi di video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu siapa Bu? Fauzia. Dengan Ibu Fauzia. Menanyakan tentang bagaimana pendapat Ibu. Oke, jadi ini Bu, pertanyaannya bagaimana pendapat Ibu jika ada seorang dokter yang memberikan prioritas pelayanan kepada pasien VIP dibandingkan pasien umum yang lebih dulu datang. Namun si J-nya ini tidak dalam keadaan kondisi gawat darurat. Apakah menurut Ibu hal tersebut adil? Bagaimana kira-kira tanggapannya? Tidak adil seperti itu. Karena kalau saya ke PJS kan lama ditangani. Ini kita masuknya jam 1 di tangan orang itu habis maghrib. Kan lama kita nunggu di ruangan itu. Lama, alasan mereka penuh. Lama tunggu ya, kamu lagi penuh. Alasan mereka. Berarti harusnya menurut Ibu yang datang duluan juga lah. Tidak ada kesenjangan VIP dalam rumah sakit Bu. Kalau VIP, saya rasa mungkin mereka langsung ditangani. Mungkin karena bayar ya. Bayar. Jadi semisal kalau walaupun dia tidak keadaan darurat, apakah ini adil Bu? Tidak adil. Kalau begitu sekian dari tanggapan Ibu Fauzia. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Astrini Harahap, NPM 2308-2601187. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, yang dimana di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang prinsip beneficent dan non-maleficent.
Nah, pada prinsip beneficent mengharuskan dokter untuk selalu bertindak demi kebaikan pasien. Dalam situasi di mana pasien menolak tindakan medis yang dianggap bermanfaat, dokter tetap harus menjelaskan risiko dan manfaat secara jelas, menghormati keputusan pasien, dan mendokumentasikan seluruh proses sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Kemudian pada prinsip non-maleficent mewajibkan dokter untuk tidak melakukan yang membahayakan pasien. Jika seorang pasien meminta tindakan medis yang berpotensi merugikan, dokter berkewajiban menolak permintaan tersebut dengan komunikasi yang baik, menjelaskan risikonya, dan menawarkan alternatif yang lebih aman. Berdasarkan prinsip otonomi, setiap pasien yang kompeten dan telah mendapat penjelasan lengkap berhak menentukan pilihannya sendiri, termasuk menolak atau menerima suatu tindakan medis. Memaksa pasien untuk menerima prosedur yang tidak disetujuinya berarti melanggar nilai otonomi dan etika dalam praktik kedokteran. Berdasarkan prinsip justice, pelayanan kesehatan harus mengutamakan kebutuhan klinis dan urutan kedatangan pasien, bukan dari status sosial atau ekonomi yang memberikan prioritas kepada pasien VIP dibanding pasien yang biasa datang lebih dahulu. Ketika tidak dalam keadaan gawat darurat, maka akan bertentangan dengan nilai keadilan dan dapat mengurangi kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Al-Farizi, NPM 23082601885. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi diri dari saya terhadap wawancara saya dengan Bapak Rido saat itu. Hal yang paling menarik bagi saya itu adalah melihat bagaimana Bapak Rido memberikan jawaban secara spontan, namun tetap tegas dan bertanggung jawab sebagai seorang dokter. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam profesionalisme sudah sangat tertanam di dalam diri beliau. Mungkin untuk kendala yang dialami itu adalah tentang merumuskan pertanyaan agar tetap relevan dan bisa menggali pemikiran narasumber dengan efektif. Mungkin solusi dari saya itu, saya harus melakukan persiapan sebelumnya dengan membaca literatur dan menyesuaikan bahasa agar komunikatif. Saya juga menyadari pentingnya peran dokter dalam menjaga keselamatan pasien, bahkan jika harus menolak permintaan pasien demi mencegah tindakan medis yang berisiko. Profesionalisme dan keberanian untuk berkata tidak demi keselamatan pasien adalah kunci. Mungkin tindakan yang seharusnya dilakukan selanjutnya atau kedepannya, saya perlu lebih mendalami aspek etika kedokteran dan melatih kemampuan komunikasi saya agar dapat menjelaskan keputusan medis kepada pasien dengan bijak dan tetap manusiawi. Mungkin itu saja refleksi diri dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oramatia Zara Siregar dengan NPM 230826186. Izin kepada dokter, izin untuk menyampaikan refleksi terkait dengan hasil wawancara yang telah saya lakukan. Jadi untuk refleksinya itu adalah kasus tentang dokter yang memaksa pasien menjalani tindakan medis meskipun pasien telah menolak, membuat saya menyadari pentingnya menghargai keputusan pasien dalam praktik kedokteran. Meskipun sebagai calon dokter saya akan memiliki pengetahuan medis, saya tidak bisa serta-merta mengambil keputusan atas nama pasien tanpa persetujuan mereka. Prinsip otonomi mengajarkan bahwa pasien adalah subjek yang berdaulat atas tubuh dan kesehatannya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian saya akan menyampaikan kendala yang saya hadapi saat melakukan wawancara dengan kakak tingkat angkatan 21. Jadi saat melakukan wawancara dengan kakak tingkat angkatan 21 mengenai prinsip otonomi dalam etika kedokteran, saya mengalami beberapa kendala yang cukup berkesan. Yang pertama itu adalah kakak tingkat sempat bercerita bahwa salah satu tantangan terbesar membedakan antara memberikan edukasi medis secara optimal dengan tetap menghargai keputusan pasien. Kemudian dalam beberapa kasus, pasien menolak tindakan medis yang menurut dokter sangat penting. Situasi ini membuat kakak tingkat sempat merasa bingung, apakah harus menghormati keputusan pasien sepenuhnya atau tetap mencoba meyakinkan pasien atas dasar kebaikan. Dilema yang terjadi ini menunjukkan bahwa penerapan otonomi tidak selalu hitam putih dan membutuhkan kebijaksanaan serta komunikasi yang baik. Setelah itu kendala lainnya datang dari sisi saya sebagai pewawancara, di mana saya sempat merasa canggung dalam menyampaikan pertanyaan yang cukup sensitif karena topiknya berkaitan dengan etika dan saya mewawancarai kakak tingkat. Saya berusaha menyesuaikan agar bertanya gayanya itu tidak terkesan menguji atau terlalu formal. Tantangan ini mengajarkan saya pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal, terutama ketika membahas isu-isu etis yang membutuhkan kedalaman pemahaman dan juga empati.
Kemudian untuk hal yang paling menarik dari prinsip ini adalah kenyataan bahwa niat baik dokter tidak selalu dibenarkan secara etis bila mengabaikan hak pasien. Bahkan tindakan medis yang dianggap terbaik sekalipun bisa menjadi tidak etis jika tidak ada informed concern dari pasien. Ini mengubah cara pandang saya terhadap peran dokter bukan sebagai pengambil keputusan tertinggi, tetapi sebagai mitra pasien dalam membuat keputusan medis. Kemudian sikap dan juga tindakan yang selanjutnya akan saya lakukan adalah sebagai calon dokter, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip otonomi. Saya ingin membiasakan diri untuk selalu memberikan penjelasan yang jujur, lengkap, dan juga mudah dipahami oleh pasien. Kemudian saya juga akan berusaha menciptakan suasana konsultasi yang bebas dari tekanan agar pasien merasa aman untuk menyampaikan pilihannya. Saya percaya menghormati otonomi bukan hanya kewajiban etis, tapi juga bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan refleksi diri setelah kegiatan wawancara yang telah kami lakukan. Nah, yang pertama, hal yang menarik atau kendala selama kami melakukan kegiatan, yang dimana kegiatan ini menarik karena membuka pandangan kami tentang bagaimana masyarakat dan mahasiswa menilai isu etika kedokteran. Namun, alhamdulillah untuk saat ini kami tidak ada kendala. Kemudian kami juga menyadari bahwa menjadi dokter tidak cukup hanya dengan ilmu medis, tapi juga harus memahami nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Setiap keputusan klinis harus mempertimbangkan hak, keselamatan, dan martabat pasien. Kemudian pelajaran yang kami dapatkan dari kegiatan ini, kami belajar bahwa prinsip justice, beneficent, autonomy, dan non-maleficent sangat penting dalam membangun kepercayaan dengan pasien dan menjaga profesionalisme. Pelayanan medis harus adil, empatik, dan bertanggung jawab. Kemudian rencana tindakan atau sikap kami selanjutnya, yang dimana kami akan terus mengasah kepekaan etis dan sikap reflektif, serta belajar lebih banyak tentang etika kedokteran, agar kelak menjadi dokter yang tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas dan manusiawi. Sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Siti Masterina dengan NPM 23082600188. Baiklah, hal yang menarik ataupun kendala dalam pembelajaran bioetik kali ini itu adalah bagaimana konsep keadilan diuji dalam dunia kedokteran. Dan yang kendalanya itu tidak ada. Nah, refleksi etika dan humanero dalam materi justice itu pasien seharusnya berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial ataupun ekonomi. Pembelajaran dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah saya mendapatkan pelajaran yang penting bahwa pelayanan medis hanya berfokus pada kebutuhan klinis dan urgensi pasien, bukan pada status sosial. Prinsip bioetik justice mengingatkan saya bahwa keadilan dalam pelayanan kesehatan adalah aspek fundamental yang harus dijaga agar sistem kesehatan dapat berfungsi secara manusiawi dan etis. Rencana, tindakan, atau sikap saya selanjutnya sebagai calon seorang dokter, saya berkomitmen untuk mengedepankan sikap keadilan dalam pelayanan pasien, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara. Saya juga berencana untuk terus meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya integritas dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvian Kasibuan, NPM 23082600189. Di sini saya ingin memberikan sedikit pendapat mengenai kegiatan wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Fauzia saat melakukan kegiatan clinical experience di Johor. Nah, selama menyiapkan dan melaksanakan proyek wawancara ini, saya mengalami beberapa hal yang menarik. Salah satu hal yang paling berkesan adalah ketika kami selesai melakukan kunjungan clinical experience, saya izin untuk melakukan wawancara dengan Ibu Fauzia. Nah, di situ kami berdiskusi mengenai isu etika dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang menarik adalah karena ini adalah wawancara yang merupakan interaksi langsung. Karena dalam wawancara ini memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan diskusi di kelas atau hanya teori semata. Jadi, apa yang membuat menarik adalah jawaban dari Ibu Fauzia yang sangat relate dengan apa yang pernah dialami oleh ibu itu. Jadi, jawabannya yang relate inilah yang membuat diskusinya ini menarik karena nuansanya berbeda. Karena ini adalah pengalaman dari Ibu Fauzia itu sendiri. Nah, untuk kendala dalam kegiatan ini, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini kami mengalami beberapa kendala, seperti mengatur waktu kunjungan agar sesuai dengan jadwal dari Ibu Fauzia, serta menjaga suasana agar wawancara tak berjalan santai, namun tetap fokus pada topik. Nah, dalam konteks etika kedokteran, topik yang kami bahas menyentuh prinsip keadilan, yaitu terkait dengan praktik prioritas layanan kepada pasien VIP dibanding pasien umum. Nah, refleksi etis yang saya ambil dari jawaban Ibu Fauzia tersebut adalah pentingnya menjaga profesionalisme dan keadilan dalam pelayanan medis. Nah, meski realita menunjukkan adanya perbedaan perlakuan,
tetap harus ada upaya dari tenaga medis untuk menjaga sistem pelayanan agar tidak timpang. Nah, insight yang saya dapat adalah bahwa masyarakat awam pun memiliki pandangan yang logis dan etis mengenai isu pelayanan kesehatan. Hal ini memotivasi saya untuk lebih mendengarkan suara masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi dalam praktik kedokteran kelak. Selain itu, wawancara ini mengajarkan saya bahwa komunikasi yang baik dan empati sangat penting dalam membangun kepercayaan dengan pasien maupun masyarakat umum. Nah, untuk kedepannya, sebagai calon tenaga medis, saya berkomitmen untuk mengedepankan prinsip etika kedokteran dalam setiap tindakan. Saya akan berusaha untuk tidak memihak berdasarkan status sosial dan selalu memprioritaskan kondisi medis pasien sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, saya ingin terus mengembangkan sikap empati, keadilan, dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Mungkin cukup sekian dari refleksi diri saya terhadap kegiatan wawancara yang telah kami lakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Raliza Zahra. Di sini saya akan melakukan refleksi, yaitu refleksi diri dan juga refleksi kasus dari video saya sebelumnya mengenai prinsip non-maleficence. Yang pertama, untuk refleksi diri. Dari dalam pelajaran bioetik ini, saya menyadari bahwa profesi dokter bukan hanya dituntut untuk memahami kemampuan medis, tetapi juga untuk integritas moral dan juga tanggung jawab etis. Seorang dokter itu harus mampu berpikir bijak dalam menghadapi dilema, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Serta untuk refleksi kasus dari video saya sebelumnya mengenai prinsip non-maleficence, jika seorang pasien datang untuk meminta pengobatan, justru itu akan membahayakan pasiennya. Saya sebagai seorang dokter akan melakukan penolakan secara santun dan juga akan memberikan penjelasan yang jujur dan edukatif. Serta saya akan memberikan alternatif yang lebih baik dan aman untuk si pasien. Mungkin sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Izani Siregar. Di sini saya akan merefleksikan diri dari hasil video saya. Jadi saya dapat mempelajari prinsip-prinsip bioetik seperti otonom, beneficence, maleficence, dan justice. Kemudian saya juga mempelajari prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dalam praktik klinis dan lain-lain. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rita Alia yang merefleksikan tugas bioetik saya. Dari refleksi tugas bioetik saya ini sendiri, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, wawasan dan ilmu yang bisa kita pelajari baik secara akademis maupun personal. Kemudian dari tugas ini saya juga lebih memahami untuk pentingnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Itu tentunya juga kedepannya komunikasi itu sangat diperlukan agar tidak terjadinya diskriminasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Jadi itu saja refleksi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Pasaribu. Di sini saya akan merefleksikan mengenai kendala serta penilaian ataupun manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan yang telah saya lakukan. Pada kegiatan yang telah saya lakukan, saya memberikan ataupun mewawancarai mengenai materi etika moral bagian benefits, di mana saya mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana jika seorang dokter memberikan terapi, tapi pasiennya menolak untuk melakukan terapi. Dari pertanyaan itu saya bertanya pada orang lain, yaitu adik kelas saya angkatan 24, di mana mereka memberikan jawaban yang cukup bagus, di mana dia memberikan jawaban bahwasannya kita harus mempertimbangkan lagi ataupun menjelaskan kembali mengenai manfaat dari terapi tersebut. Di mana kalau misalnya benefits itu kan memiliki arti melakukan tindakan yang sesuai untuk demi keselamatan ataupun kesembuhan pasien. Dari situ saya mendapatkan nilai bahwasannya banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali ketika kita menjadi seorang dokter ketika memberikan terapi, di mana kita juga harus menghormati hak pasien tersebut. Tapi bagaimanapun kita sebagai dokter harus memberikan yang terbaik kepada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menarik dari pembahasan ini adalah bagaimana penerapan 4 prinsip bioetika, justice, beneficence, autonomy, dan non-maleficence saling terkait dan dapat menjadi pedoman dalam berbagai situasi klinis yang kompleks. Sedangkan salah satu kendala yang terlihat adalah tantangan dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak, mulai dari kebutuhan pasien, nilai pribadi, hingga status ekonomi pasien yang dapat membuat tenaga kesehatan berada dalam dilema etik. Kegiatan ini mengingatkan bahwa profesi dokter bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal nilai-nilai moral, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Etika dan humaniora menekankan bahwa pasien bukan hanya objek pelayanan, tetapi juga manusia yang mempunyai nilai, kebutuhan, dan kehendak pribadi yang harus diakui dan dijunjung tinggi.
Dari proses ini saya belajar bahwa komunikasi yang efektif, penuh empati, dan menghargai nilai-nilai pasien sangat diperlukan agar dapat menjembatani kebutuhan klinis dengan nilai pribadi pasien. Keempat prinsip bioetika ini juga dapat membuat saya lebih memahami bahwa setiap keputusan harus dilandasi pertimbangan menyeluruh dari segi moral, hukum, dan kebutuhan klinis, bukan hanya dari sudut pandang teknis mata. Kedepannya, saya akan lebih aktif melatih kemampuan komunikasi dan refleksi etik agar dapat membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan kaidah medis, tetapi juga memegang nilai keadilan, kebaikan, penghormatan autonomi, dan tidak mencelakakan pasien. Saya juga berkomitmen untuk terus memperbarui pemahaman mengenai nilai-nilai bioetika, agar dapat diterapkan dengan bijak dalam praktik sehari-hari dan memberikan pelayanan yang baik bagi pasien.